Halo teman-teman pecinta film di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Marvel terbaru berjudul Guardian of the Galaxy 3 yang baru saja tayang di bioskop. Film ini sendiri merupakan film terakhir dari James Gunn di MCU karena James Gunn kini sudah menjadi bos DC. Film ini akan mengisahkan perjalanan para Guardian of the Galaxy untuk mencari obat guna menyelamatkan Rocket Raccoon yang terluka. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. You guys are getting paid? Kisah diawali dengan memperlihatkan keseharian para Guardian of the Galaxy yang tengah membangun markas mereka yang berada di Nowhere. Peter Quill masih saja tak bisa merelakan kepergian Gamora sehingga ia kerap mabuk-mabukan. Setelah itu kita dibawa kepada Kraglin yang sedang melatih Yaka Arrow miliknya, namun ia tak kunjung berhasil mengontrol Arrow tersebut. Bahkan Cosmo si anjing yang bisa telekinetik ini pun bisa melakukannya lebih baik dari Kraglin. Saat nyantui, tiba-tiba Rocket diserang oleh seseorang yang tubuhnya dipenuhi oleh emas yang tak lain dan tak bukan itu adalah Adam Warlock. You guys are getting paid? Para Guardian pun bersatu untuk melawan Adam Warlock tersebut, namun karena kekuatannya yang begitu besar, para Guardian kita tak sanggup melawannya. Namun sialnya, Rocket terluka akibat serangan dari Adam tadi dan ditambah lagi Rocket tak bisa diobati menggunakan medpack. Mereka ingin membedah Rocket, namun Rocket telah memasang alat di tubuhnya sendiri agar tidak bisa dibedah oleh siapapun dan satu-satunya cara agar mereka bisa membedah Rocket adalah dengan mengambil keatasan di alat tersebut di tempat bernama Orgocorp. Quill memutuskan untuk segera pergi ke Orgocorp guna menyelamatkan sahabatnya itu, sementara Kraglin dan Cosmo disuruh untuk menjaga Nowhere. You guys are getting paid? Kita dibawa kembali ke masa lalu Rocket yang dimana Rocket sendiri merupakan sebuah objek eksperimen yang dilakukan oleh seseorang bernama High Evolutionary. Di sana Rocket kecil bertemu dengan teman-teman objek percobaan lain yang diantaranya ada seekor berang-berang, kelinci, dan juga singa laut atau entah apalah namanya. Di planet Counter Earth kita diperlihatkan High Evolutionary yang marah kepada ayah saya karena Adam Warlock tak berhasil mendapatkan Rocket. Faktanya, Adam Warlock merupakan seorang manusia buatan yang ada di post-credit scene film Guardian of the Galaxy 2 yang ternyata ia dibuat oleh High Evolutionary. Namun Adam Warlock kini terlalu cepat menetas dari telurnya sehingga bisa dibilang Adam kini belum dewasa dan sifatnya sendiri masih seperti anak berusia 5 tahun. High Evolutionary sendiri meminta saya untuk mendapatkan Rocket Raccoon kalau ia ingin selamat. You guys are getting paid? It's bioformed instead of being built. Singkat cerita, akhirnya mereka semua tiba di markas besar Orgocorps. Di sana, Orgocorps memiliki barir yang melindungi tempat itu, membuat Quill dan kawan-kawan harus menerobos tempat tersebut. Mereka pun tiba-tiba disergap oleh Ravager yang dipimpin oleh Kapten Stagar. Namun ternyata yang memanggil Ravager kemari adalah Nebula dikarenakan hanya para Ravager lah yang dapat membantu mereka masuk ke Orgocorp. Gamora kini ternyata adalah anggota Ravager, namun Gamora masih tak mengingat kalau ia dan Quill dulunya pernah berpacaran. Kembali ke masa lalu Rocket di mana kita diperlihatkan Rocket kecil yang amat pintar mengerjakan soal-soal yang diberikan High Evolutionary. Rocket dijanjikan akan dibebaskan ke Counter Earth oleh High Evolutionary sampai mereka berhasil menemukan formula untuk membuat manusia atau makhluk yang sempurna. High Evolutionary menunjukkan eksperimen berupa ia merubah semua hewan menjadi makhluk hidup seperti manusia. Namun ia terus saja gagal karena semua hewan yang diubahnya tak bisa bersahabat dengan manusia. Tanpa disengaja, dengan kepintarannya, Rocket dapat menemukan masalah di dalam eksperimen ini yang membuat hewan-hewan itu menjadi marah. Quill dan yang lain akhirnya berhasil mendarat di permukaan markas Orgocorp yang berupa daging. Menggunakan peralatan yang diberikan Ravager, mereka berhasil masuk dengan aman ke ruangan data walaupun Drax sempat tersangkut. Tak disengaja, Mantis malah membuang baju luar angkasa mereka. Secepatnya mereka pun membagi tugas. Mantis dan Drax melihat kalau ternyata Orgocorps ini merupakan perusahaan yang dibiayai oleh High Evolutionary. Di sisi lain, Quill berusaha menarik perhatian seorang resepsionis bernama Ura, namun diganggu oleh Gamora.
Gamora langsung menyuruh Ura mengambil kata sandi milik roket, namun dengan cepat para petugas mengetahui kalau ada penyusup di tempat ini. Mau tak mau, mereka harus bertarung melawan pasukan-pasukan Orgocorp. Dengan kerjasama yang ciamik, mereka berhasil mengalahkan para pasukan yang ada. Di luar, Groot mengendarai pesawat untuk menjemput Quill dan kawan-kawan. Mereka semua terpojok, Nebula berhasil tertembak, begitu juga dengan Drax, sehingga Quill menggunakan kepintarannya untuk membuat Ura memberikan akses keamanan tempat ini. Dan benar saja, Quill berhasil membuat para pasukan berterbangan dengan konyolnya, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut. You guys are getting paid? Kembali ke flashback, kita diperlihatkan Rocket dan teman-temannya yang sangat mendambakan ingin tinggal di dunia luar, dan mereka juga saling memberikan nama satu sama lain, yang diantaranya ada Layla, Tips, dan juga Floor. Start the incision here. Mereka semua akhirnya mengetahui betapa mengerikannya masa lalu Rocket. Sialnya, kata sandi yang mereka cari telah dikosongkan tepat sebelum mereka datang tadi oleh anak buah High Evolutionary yang menabrak Quill. Kata sandi itu berada di plat yang ada di kepala orang tersebut. Setelah mendapatkan koordinat High Evolutionary, mereka langsung berangkat, meskipun sebenarnya Gamora tak ingin ikut mereka. Di sisi lain, Isaiah menginterogasi salah satu Ravager untuk mencari tahu keberadaan Quill. Namun bodohnya, si Adam Longor ini malah langsung membunuhnya, sehingga mereka tak mendapatkan informasi apapun. You guys are getting paid? Gamora menelpon dan Isaiah berhasil mendapatkan koordinat mereka berada. Kembali ke flashback, kita melihat High Evolutionary yang memperlihatkan Rocket kalau akhirnya eksperimennya berhasil berkat saran dari Rocket kemarin. Namun High Evolutionary malah menjadi iri karena Rocket malah lebih pintar darinya. High Evolutionary lah yang menciptakan Rocket, namun mengapa Rocket bisa lebih pintar darinya sehingga High Evolutionary tak akan membawa Rocket ke Counter Earth dan akan mengambil otak Rocket untuk diteliti. Quill dan yang lain akhirnya tiba di Counter Earth yang amat persis terlihat seperti bumi kita, namun bedanya adalah para penduduk Counter Earth ini adalah para manusia hewan ciptaan High Evolutionary. Just trying to throw her back the ball. Ow! Para manusia ini menjadi takut melihat mereka, namun Quill berusaha berkomunikasi dengan seorang penduduk wanita kalau mereka ini bukanlah orang jahat. Isaiah dan Adam juga tiba di Counter Earth sambil membawa binatang milik Ravager tadi. You guys are getting paid? Quill dan kawan-kawan disambut baik oleh sang pemilik rumah, dan Quill berusaha menjelaskan kalau mereka kesini hanya ingin menyelamatkan teman mereka yang sedang sekarat. Quill bertanya keberadaan anak buah High Evolutionary tadi, dan si penduduk ini bilang ia berada di piramid. Drax dan Mantis disuruh untuk menjaga pesawat, sementara Quill, Groot, dan Nebula akan pergi ke piramid itu menggunakan mobil yang mereka pinjam. Kita melihat High Evolutionary yang tengah meneliti seorang anak bernama Phyla Pyle yang merupakan ciptaan High Evolutionary untuk mengembangkan peradaban sempurna. Quill dan Groot masuk ke dalam, sementara Nebula tinggal di luar piramid. Kita kembali flashback yang di kali ini kita diperlihatkan Rocket kecil yang berusaha membuat sebuah kunci untuk keluar dari kurungan dan memberitahu kepada 3 temannya ini kalau mereka ingin dibunuh oleh High Evolutionary dan mereka harus segera kabur. Namun sialnya, High Evolutionary malah menembak mati Layla dan juga teman-temannya yang lain, sehingga itu membangkitkan jiwa-jiwa kebrutalan milik Rocket dan langsung mencakar-cakar muka High Evolutionary hingga tak tersisa. Menggunakan pesawat yang dicurinya, Rocket berhasil kabur meninggalkan tempat tersebut. Seperti biasa, Drax dan Mantis ini pasti aja melanggar perintah Quill dan mereka segera pergi ke piramid juga menggunakan motor cross, menyisakan Gamora sendirian bersama Rocket di pesawat. Tanpa basa-basi, Quill meminta kata sandi itu, namun dengan liciknya High Evolutionary menyuruh anak buahnya menangkap Rocket yang ada di pesawat. Dan benar saja, Gamora yang lagi buang air pun mengetahui kalau Rocket telah dicuri sehingga pertarungan pun terjadi. Di sisi lain, High Evolutionary ternyata ingin menciptakan peradaban yang lebih sempurna lagi dari ini sehingga ia akan meledakkan seluruh penduduk Counter Earth. Di sisi lain, Gamora terdesak oleh anak buah High Evolutionary, namun untungnya ada Adam Warlock yang datang. You guys are getting paid? Gamora berhasil membawa Rocket kabur, yang di sisi lain bencana mulai terjadi akibat High Evolutionary yang telah meledakkan bom yang ada di Counter Earth ini dan membuat Isaiah alias Ibu Adam meninggal. Nebula kesal karena Drax dan Mantis tak tinggal di pesawat, yang di sisi lain pertarungan terjadi antara Quill dan pasukan High Evolutionary. Quill membawa si botak ini terjun ke bawah dan untungnya ada Groot yang dapat merubah menjadi elang menggunakan ranting kayunya.
Quill akhirnya berhasil mengambil kata sandi dari kepala si botak. Di sisi lain, Mantis, Drax, dan Nebula terbawa ke angkasa bersama piramid tersebut. Namun di dalam piramid, mereka melihat banyak sekali anak-anak manusia yang merupakan makhluk cerdas. Quill dan Gamora berusaha mengobati Rocket yang telah memasuki alam baka dan bertemu dengan ketiga temannya. Namun Layla dan yang lain tak mengizinkan Rocket mati dulu dan akhirnya Rocket berhasil sadar yang membuat Quill menjadi bahagia dan juga terharu. Nebula memberitahu kalau mereka bertiga kini berada di piramida bersama anak-anak. Nebula, Mantis, dan Drax menjadi terharu mengetahui Rocket yang kini sudah sadar. Namun tiba-tiba High Evolutionary datang dan langsung mengancam akan membunuh teman-teman Quill jika tak ingin menyerahkan Rocket. Peace out! Anak buahnya mengingatkan kalau tujuan mereka hanya untuk membangun peradaban maju baru. Namun sepertinya High Evolutionary telah terobsesi dengan Rocket yang membuatnya melakukan apapun untuk menemukan Rocket. You guys are getting paid? Drax, Mantis, dan Nebula dimasukkan ke penjara. Karena Quill akan meledakkan piramid ini, mereka harus memberitahu semua anak-anak untuk menjauhi dinding. Tak disangka, Drax dapat mengerti apa yang diucapkan oleh anak-anak ini dan akhirnya kita dapat melihat jati diri Drax yang sebenarnya, yaitu menjadi seorang ayah. Quill telah membuat rencana untuk menembak piramid itu menggunakan tengkorak Nowhere yang dibawa oleh Kraglin. Tanpa basa-basi, Kraglin langsung menembak pesawat piramid itu yang membuat High Evolutionary murka. Adam berhasil bangun bersama hewannya yang di sisi lain Rocket, Quill, dan Gamora berusaha menerobos masuk ke dalam piramid. Namun Quill diganggu oleh Adam yang datang. Pasukan High Evolutionary berhasil masuk ke dalam Nowhere. High Evolutionary membuka gerbang sehingga mengharuskan Nebula, Drax, dan juga Mantis harus menghadapi makhluk antar dimensi yang pernah ada di film sebelumnya, yaitu Abylis. Rocket masih berusaha mengendarai pesawat dan Quill masih saja berhadapan dengan Adam Warlock. Self-destruction code. Mantis tahu kalau Abylis bukanlah makhluk jahat. Mereka hanya ingin melindungi diri sehingga Mantis menenangkan makhluk tersebut. Di Nowhere, Kraglin kembali menggunakan Yaka Arrow-nya. Namun kali ini ia berhasil mengendalikannya dan mengalahkan semua prajurit High Evolutionary dibantu juga oleh Cosmo dengan kekuatan telekinetik. You guys are getting paid? Anak buah High Evolutionary akhirnya memberontak karena High Evolutionary tak memikirkan keselamatan kru kapal dan juga makhluk cerdas yang ada di dalamnya. Setelah membunuh semua anak buahnya, akhirnya ia menyuruh pasukan yang tersisa untuk menyerang para Guardian of the Galaxy. Dengan cepat mereka menyelamatkan anak-anak yang ada di pesawat itu. You guys are getting paid? Menggunakan kekuatannya, Nebula berusaha untuk menyatukan piramid bersama dengan Kraglin yang menyatukan Nowhere juga. Mereka membentuk sebuah jembatan agar semua orang, anak-anak, dapat selamat masuk ke Nowhere. Groot bahkan menyelamatkan Adam Warlock yang sekarat karena menurutnya semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. You guys are getting paid? Rocket Raccoon teringat dengan para sahabatnya dahulu sehingga ia kembali ke ruangan tempat mereka ditahan dan ia menyelamatkan anak-anak Raccoon yang ternyata berasal dari Taman Satwa Amerika. High Evolutionary ternyata masih hidup, namun Rocket berhasil menembaknya, dibantu juga oleh Peter Quill dan kawan-kawan dan akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan High Evolutionary. Akhirnya mereka berhasil selamat dari piramid bersama dengan para hewan yang ada di dalam. Namun sialnya, Quill tertinggal karena ingin mengambil MP3 miliknya yang terjatuh yang membuat Quill membeku di angkasa lepas yang amat dingin. Untungnya ada Adam Warlock yang berhasil menyelamatkan Quill yang akhirnya mereka semua berhasil melewati kejadian ini dengan senang hati. You guys are getting paid? Gamora pamit kepada mereka semua karena tempat Gamora yang seharusnya adalah berada di Ravager. Mantis pamit pergi karena ia ingin mencari jati dirinya. Quill juga pamit karena ia ingin bertemu dan tinggal bersama kakeknya yang ada di bumi. Drax dan Nebula akan menetap di Nowhere karena Drax memiliki jiwa seorang ayah yang dapat mengasuh anak-anak. Quill menunjuk Rocket sebagai Kapten Guardian of the Galaxy yang baru menggantikan dirinya. Di bumi, Quill akhirnya bertemu dengan kakeknya yang amat senang bertemu dengan cucunya kembali. Di mid-credit scene, kita akan melihat grup Guardian of the Galaxy yang dipimpin oleh Rocket Raccoon dengan anggota baru. Di antaranya ada Kraglin, Cosmo, Phyla-Vile, Adam Warlock, dan juga Groot.
mereka menjalankan misi untuk menyelamatkan galaksi dari ancaman penjahat. Di adegan after credit, kita melihat Quill yang duduk bersama kakeknya yang setelah itu muncul tulisan berupa Star-Lord akan kembali dan film pun berakhir. Yap, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika kalian ada saran dan masukan, tulis saja di kolom komentar. Ayo, yuk, di like dan di subscribe dulu supaya saya makin semangat membuat konten alur film yang ada di bioskop. Dan baiklah, saya Mario pamit undur diri dan selamat tinggal.